Halo anak-anak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Untuk absensi jangan lupa segera diisi ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Dan untuk teman-teman yang belum masuk, tolong dikabarin segera ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai ya. Untuk anak-anak yang belum on cam, segera on cam ya. Oke, baiklah untuk anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai ya. Dan sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Fikri Irmansyah. Untuk Fikri, tolong pimpin doa teman-temannya ya. Untuk absensi ada di grup kelas ya, yang belum. Fikri Irmansyah, apakah masih ada atau terkendala sinyal? Baiklah, sepertinya Fikri terkendala sinyal ya. Ya udah, Bapak pimpin ya doanya untuk anak-anak semua sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan lupa masih ya anak-anak.
Ibu marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang suci. Negara yang merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang suci. Negara yang merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap Eka, semangat. Baiklah, kali ini Bapak akan membahas tentang tema 4, globalisasi, subtema globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga, dan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang tentang kelistrikan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui cara menghemat listrik secara mandiri. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis energi listrik. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memecahkan dampak boros penggunaan energi listrik. Nah, anak-anak ada tahu tidak bagaimana cara menghemat energi listrik di rumah? Mematikan lampu Memakai jika listrik sudah tidak sepenuhnya. dipakai, Pak. Wah, mantap Safa. Yang lain gimana? Memakai listrik seperlunya, Pak. Pintar anak-anak Bapak semua bisa menjawab ya. Nah, sekarang di sini ada latar belakang. Nah, belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi.
Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi listrik. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisiensi dan mengurangi pemborosan. Nah, ada yang tahu tidak mengapa Indonesia termasuk negara yang dalam kategori pemborosan energi listrik di tingkat Asia Tenggara itu terbesar gitu? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Eka Tidak Mulyana, tahu tidak? Baiklah, jika tidak ada, nanti kita bahas ya. Kemudian di sini ada pengertian listrik. Nah, energi listrik merupakan energi yang berasal dari energi potensial listrik atau energi kinetik. Energi ini dipasak oleh kombinasi arus listrik dan potensial listrik yang disalurkan oleh rangkaian listrik. Misalnya dalam hal ini disediakan utilitas tenaga listrik. Jika energi potensial listrik ini telah diubah menjadi energi jenis lain, itu tidak lagi menjadi energi potensial listrik. Jadi semua energi listrik ada energi potensial sebelum disalurkan ke penggunaan akhir. Sekali diubah dari energi potensial, energi listrik selalu dapat disebut energi lain, seperti panas, cahaya, gerak, dan lain-lain. Nah, untuk jenis energi listrik, anak-anak kira-kira ada yang tahu tidak ada berapa? Tidak tahu juga, Pak. Baiklah, kita akan bahas di berikutnya. Nah, jenis energi listrik ini ada dua ya anak-anak. Yang pertama itu energi listrik yang jenisnya statis, kemudian ada yang jenisnya dinamis. Nah, untuk statis ini berasal dari gesekan atau dengan kata lain, listrik statis yang merupakan energi listrik yang muncul ketika muatan listrik terbentuk di permukaan suatu material. Ini biasanya disebabkan karena menggosokkan bahan. Akibat dari penumpukan listrik statis adalah benda-benda dapat saling tertarik atau bahkan menyebabkan percikan api melompat dari satu benda ke bending. Nah, untuk contoh jenis listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa ya anak-anak? Ada yang Bapak tunjuk ya? Coba Destiani. Iya, Pak. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu apa, Desti? Itu, Pak, penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada kain wol. Nah, betul. Itu adalah salah satu contoh energi atau listrik statis. Kemudian yang kedua di sini ada listrik dinamis yang berasal dari muatan listrik yang mengalir melalui arus. Arus adalah laju aliran elektron. Ini diproduksi dengan memindahkan elektron dan diukur dalam ampere. Tidak seperti listrik statis, arus listrik harus mengalir melalui sebuah konduktor, biasanya kabel tembaga. Jadi, anak-anak sekarang sudah tahu ya,
Jenis listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian di sini ada dampak boros penggunaan energi listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak kan itu tidak jauh dari penggunaan energi listrik ya. Untuk dampak boros dari penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yang sering anak-anak alami itu contohnya seperti apa ya? Coba Bapak tunjuk ya. Esra Yohana. Maaf Pak, ulangi pertanyaannya. Tadi saya terkendala sinyal. Baik. Nih, kan dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak jauh-jauh dari penggunaan energi listrik. Nah, contoh dampak penggunaan energi listrik yang sering dialami pada kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa ya, Estra? Contohnya itu, contoh penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menyalakan kipas angin, Pak. Iya, betul. Selanjutnya, Bapak tunjuk Eka Mulyana. Halo, Eka Mulyana, apakah masih ada di mute? Oke, sepertinya Eka Mulyana terkendala jaringan. Baik, di sini Bapak tunjuk lagi, yaitu Safa Marwati. Iya, Pak. Apa, Bapak? Contoh boros penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Menggunakan lampu di siang hari. Iya, betul. Selanjutnya, Putri Rahma Kalisa. Iya, Pak. Iya, Pak. Contoh boros penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Menyalakan air ketika tidak digunakan, Pak. Wah, mantap. Anak Bapak pintar-pintar semua ya. Baik, di sini selanjutnya ada tentang menghemat energi listrik. Nah, kan tadi sudah dibahas mengenai pemborosan energi listrik ya. Di sini Bapak ingin bertanya kembali, contoh penghematan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya contohnya? Destianisa Fitri. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Contoh penghematan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Mencabut perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan. Wah, bagus Desti. Selanjutnya Sepiana. Contohnya seperti apa ya Sepiana? Halo Sepiana, apakah masih ada atau terkendala jaringan? Sepertinya Sepiana terkendala ya. Baik, Bapak tunjuk lagi Fikri. Halo Fikri. Sepertinya terkendala juga. Nah, baiklah, di sini kan tadi yang sudah
yang sudah dijelaskan oleh Desti itu mencabut perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan. Nah, itu betul. Kemudian cara menghemat listrik selanjutnya yaitu dengan menggunakan lampu hemat energi. Kemudian mematikan perangkat elektronik juga, menghemat air, mematikan rice cooker yang sudah digunakan. Nah, di sini ada contoh rancangan energi listrik ya. Jadi nanti di sini anak-anak Bapak akan bagi kelompok untuk membuat rancangan energi listrik seperti yang ada di gambar. Yang dimana energi listrik yang kalian buat ini nanti kalian berbentuknya rangkaian seri saja ya. Ya, Pak. Nah, mengapa harus menghemat energi listrik? Ada yang tahu anak-anak? Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Aku mau coba jawab, Pak. Iya, Tova Marwati, dipersilahkan. Karena listrik adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kita harus hemat agar bisa tetap tersedia untuk generasi selanjutnya. Maaf, Pak, kalau salah. Iya, mantap Tova, sudah benar, tidak apa-apa, tidak ada yang salah, kita semua sedang belajar ya. Baik, untuk anak-anak yang lain, gimana? Ada yang ingin berpendapat lagi mengapa kita harus menghemat energi listrik? Baiklah, jika tidak ada, nih, kenapa kita harus menghemat energi listrik? Karena betul yang tadi sudah disampaikan oleh Tova, karena energi listrik ini energi yang tidak dapat diperbarui. Karena sewaktu-waktu energi listrik ini akan habis, gitu. Dan untuk energi listrik ini juga didapatkan dari berbagai cara, yaitu dengan pembuatan PLTA, PLTU, atau PLTD, dan tenaga surya juga. Terus untuk contoh sederhana yang bisa kita lakukan yaitu pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kemudian pahami lingkungan sekitar kita bila menjadi orang terakhir di ruangan. Pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Contohnya itu seperti lampu, kipas, angin, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Nanti Bapak berikan lembar evaluasi di grup, nanti kalian boleh diisi dan hasil jawabannya dikirim melalui grup WhatsApp ya. Baik, Baik, Pak. sudah selesai materi pada pagi hari ini. Sekarang, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut? Tidak, Pak. Dari Soka sudah Pertanyaan? cukup, Pak. Cukup, Pak. Anak-anak coba on cam ya. Baik, Pak. Anak-anak yang lain apakah tidur atau masih berada di ruang meet? Masih, Pak. Ada, Pak. Oke, jika masih. Nah, di sini Bapak ingin sedikit memberikan motivasi untuk kalian ya. Dalam era globalisasi sekarang ini,
penggunaan energi listrik itu semakin hari semakin meningkat. Karena mengapa? Karena pada era globalisasi ini, masyarakat banyak sekali menggunakan energi listrik. Dan tidak jauh-jauh juga dengan penggunaan perangkat elektronik. Jadi, untuk anak-anak semua, jika kita berada di rumah, jangan lupa untuk menghemat energi listrik. Contohnya, setelah kita bangun tidur, mematikan lampu setelah digunakan. Kemudian, mematikan televisi jika sudah tidak terpakai lagi. Dan masih banyak lagi. Jadi, anak-anak jangan sampai lupa ya untuk menghemat energi listrik di rumah. Mungkin dari Bapak segitu. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Iya, anak-anak, sama-sama. Terima kasih.